Kehidupan bagus tingkat menengah. Kehidupan rendah tingkat bawah. Lalu dia mulai mengikatnya. Hantu itu berteriak, "Aku mau membunuh kalian para budak Simon Zafar." Tapi Edgar berhasil mengikatnya. Huff, hampir aja dia ke sini. Edgar kasihan dengan hantu air itu. Charlie bertanya mengapa. Kau nggak lihat aura kebencian di tubuh Simon, seharusnya dia yang membuatnya. Itu berarti hantu cewek itu dibunuh oleh Simon. Itu sebabnya Simon meminta anggota Darkom untuk menjadi pengurus rumahnya, dia mau menggunakan teknik terlarang Darkom untuk menghapus aura kebenciannya. Tadinya Charlie hanya merasa Simon agak arogan dan semena-mena, tapi tidak menyangka dia benar-benar membunuh orang. Lalu Edgar tertawa, dan dia berkata kalau sifat manusia selalu lebih buruk dari yang dia bayangkan. Setelah itu Charlie bertanya apa yang harus dilakukan kepada hantu air itu, apa langsung dibunuh, atau biarkan dia balas dendam sebelum dibunuh. Tapi Edgar malah mengejek Charlie, kalau dia malah khawatir Charlie akan tidak tega dan melepaskannya. Lalu dengan tersenyum Charlie berkata kalau sifat manusia selalu lebih buruk dari yang dia bayangkan, tapi di dalam hatinya dia mana mungkin mau melepaskannya, kalau dilepaskan bagaimana dia bisa mendapatkan energi hantu. Karena Charlie gak tahu harus diapakan, Charlie memutuskan untuk mengurus Simon terlebih dahulu. Dan Edgar yang mendengar itu menyetujuinya, lalu Edgar membawa pergi hantu air dengan segelnya. Setelah itu mereka sudah sampai di tempat parkir, dan terlihat sebuah bus berwarna merah. Ternyata di dalam bus itu ada Simon, lalu Simon berpikir kalau sepertinya Pak Carter kewalahan melawan Charlie dan Edgar, dan dia sangat kesal kepada Charlie karena telah merusak rencananya. Setelah itu berpindah memperlihatkan Charlie yang sedang melihat sebuah jimat, ternyata jimat itu dari sebuah bus yang ada di depannya, dan Charlie bingung karena kendaraan dunia bawah macam apa yang seperti ini. Lalu Edgar berkata kalau ini adalah ritual pengganti kematian Pak Carter. Saat Simon membunuh gadis ini, dia pasti mendapat kebencian yang sangat besar, jadi, sang gadis menggunakan kutukan yang sangat menyakitkan padanya. Lalu Charlie bertanya apa yang dimaksud ritual pengganti kematian ini. Mendengar itu Edgar menjelaskan, kalau ritual pengganti kematian menggunakan banyak jimat untuk menutupi aura Simon, kemudian membiarkan hantu membunuh orang di sekitarnya, dengan begitu, kutukannya akan tercabut. Prinsipnya adalah membunuh orang hidup agar kebencian hantu pada orang sasarannya terlampiaskan, setelah kebenciannya berkurang, kutukannya akan berkurang. Ternyata begitu, pantas saja bekas tapak di punggungnya memudar, ternyata karena sudah membunuh banyak orang. "Hai cewek, permisi. Apa yang mau kau lakukan?" jawab hantu itu. "Sayang, apakah kau masih membenci Simon? Apa yang mau kau lakukan?" "Aku mau bilang, kita tidak boleh membiarkannya mati dengan mudah, benar kan?" ucap Charlie sambil melepaskan ikatan hantu itu. Setelah itu Charlie membukakan pintu bus itu untuk si hantu bisa menghabisi Simon, lalu terlihat pintu itu sudah terbuka, dan Simon yang mendengar itu berpikir kalau itu adalah Pak Carter, tapi setelah mendekatinya, Simon sangat terkejut melihat rumput laut yang ada di sana. "Ah, siapa itu?" Lalu hantu itu tertawa dan berkata, "Apa kau sudah melupakanku secepat itu?" Dan Simon yang melihat itu sangat terkejut, tapi hantu itu langsung menyerang Simon sampai serangan itu menembus mulut Simon. Dan Simon mengeluarkan darah dari mulutnya, tapi tidak hanya itu, bus itu juga melompat sangat tinggi, dan mereka berdua yang melihat itu sangat terkejut, lalu terlihat banyak saus tomat yang keluar dari bus itu, dan juga ada saus cabai dan sosis yang ikut keluar. Setelah itu mereka memutuskan untuk masuk ke dalam, dan terlihat lautan selai strawberry. Tapi tiba-tiba hantu air itu muncul dari belakang dan akan membunuh mereka berdua, tapi Charlie dan Edgar sudah menduganya dan akan menyerang balik ke arah hantu air itu, tinju iblis jarak jauh, mantra cahaya emas. Si hantu menyesal karena serangan diam-diamnya gagal dan diserang balik, energi hantu plus 78. Lalu terlihat hantu air itu tergeletak dan babak belur. Setelah itu Charlie bertanya, apakah Edgar perlu hantu itu? Kalau tidak, dia akan mengambilnya. Edgar menjawab kalau dia melihat hantu itu masih ada sedikit kemanusiaan, dan Edgar berpikir untuk meminta Helman aja yang urus. Setelah itu mereka berdua sudah kembali sambil membawa hantu air, dan orang-orang yang melihat itu sangat kagum,
dan Charlie langsung melempar hantu air itu di hadapan mereka semua. Lalu Joel bertanya apakah Edgar yang menangkap hantu itu, tapi Edgar menjawab kalau yang menangkap hantu itu adalah Charlie. Lalu Charlie berkata kalau sepertinya Joel pengen banget, jadi Charlie menawarkan Joel untuk melepaskan hantu itu dan memuaskannya. Dan Joel yang mendengar itu langsung menolaknya. Setelah itu pelayan di sana melihat hantu itu, lalu mendekat kepada mereka, dan dia mau melapor sesuatu. Lalu Charlie bertanya apakah dia cewek yang bersih-bersih di jembatan, tapi cewek itu tidak menjawabnya, tapi dia berkata kalau dia mengenal hantu itu. Oh, kau kenal hantu cewek ini? Iya, namanya Mia Soles, dia sahabatku dan teman sedesaku yang pergi untuk bekerja. Dulu kami melamar sebagai pelayan di grup Zafar, dan Mia dipilih untuk bekerja di Villa Group, gajinya bisa naik 4 juta lebih. Nggak lama kemudian, Mia bilang Tuan Simon menyukainya dan terus mengejarnya. Terus nggak ada kabar lagi, aku datang ke villa untuk mencarinya. Setelah itu hantu itu bertanya, apakah kau Delia? Delia Sanur, ucap hantu itu, dan Delia yang mendengar itu menangis sambil menyebut nama Mia. Dan Charlie yang melihat itu berpikir kalau Simon bukan cuma mempermainkan cewek, tapi juga membunuh orang. Lalu Charlie sangat kesal dan menyebut nama Simon Zafar sebagai brengsek, karena bikin dua sahabat jadi terpisahkan di dua dunia. Setelah itu Edgar berbisik kepada Charlie untuk jangan bunuh hantu itu, karena dia berbeda dan sangat berguna buat Hellman. Lalu Charlie menoleh karena dia mendengar sesuatu, ternyata itu adalah helikopter yang orang Hellman gunakan, dan terlihat wanita Hellman yang melihat keluar. Setelah itu wanita Hellman itu langsung melompat dari ketinggian, sampai akhirnya dia turun dan menghancurkan jalan di bawahnya. Setelah orang-orang Hellman turun dari helikopter, mereka menghampiri sebuah bangunan, lalu mereka menembus tembok untuk memasuki bangunan itu. Setelah itu mereka menghampiri Charlie. Petugas Hellman, tim level C, Levis Landon, lalu wanita itu menyuruh kedua bawahannya untuk mengurus para penonton. Dan Joel yang dihampiri kedua bawahan Hellman sangat ketakutan. Setelah itu Joel meminta tolong kepada Charlie dan Edgar, tapi Joel kaget karena petugas itu memegang tangannya, lalu petugas itu menyuruh Joel jangan takut, karena mereka hanya mau membantu Joel melupakan masalah yang tidak menyenangkan hari ini, dan terlihat muncul sebuah monster kecil yang menghampiri Joel. Dan Joel yang melihat itu semakin ketakutan, tapi monster itu langsung menutup muka Joel menggunakan mulutnya, dan terlihat monster itu menghisap muka Joel, dan Joel sangat menikmatinya. Lalu Edgar mengetahui kalau itu adalah hantu mimpi Hellman, dan hantu itu untuk menghapus ingatan. Setelah itu Edgar menyerahkan hantu yang dia tangkap. Dan Edgar memberitahu orang Hellman kalau sepertinya hantu itu masih ada sedikit kemanusiaan. Tapi tiba-tiba ada tangan yang muncul dari bawah, dan Edgar yang melihat itu sangat terkejut, tapi tidak hanya Edgar, Charlie juga ikut terkejut, karena di dalam bayangannya seperti ada orang lain, lalu bayangan itu langsung mencengkram leher hantu air itu, ternyata yang melakukan itu adalah wanita Hellman, lalu wanita Hellman itu berpikir kalau di jarum pengujinya ada warna merah darah, dan memang masih ada sedikit kemanusiaan. Menyegel hantu ke dalam tubuh bisa meningkatkan keberhasilan 40%. Lalu terlihat semua orang yang masih dihisap, setelah itu bawahannya berkata kalau semuanya sudah selesai, dan terlihat mereka semua yang dihisap merasa bahagia, lalu wanita itu menyuruh bawahannya untuk pergi, dan membiarkan sisanya kepada tim logistik, tapi tiba-tiba Charlie sengaja menyenggol dada wanita Hellman. Wah, bagus juga. Setelah itu terlihat muncul mata yang ada di bayangan wanita Hellman itu, dan mata itu menatap Charlie. Energi hantu plus 500. Lalu Edgar berkeringat karena Charlie berani-berani menggoda petugas Hellman. Setelah itu Charlie berpikir kalau dia mati-matian membunuh beberapa hantu jahat cuma dapat 2000 poin lebih, tapi menggoda petugas Hellman sekali malah bisa dapat 500 poin. Lalu Charlie berniat untuk lebih sering mendekati petugas Hellman. Setelah itu di pagi harinya, terlihat mereka sudah akan pulang menggunakan bus. Lalu terlihat orang-orang yang berkata, masa yang menyenangkan selalu singkat, baru sebentar udah berakhir, iya, aku bahkan lupa foto, dan Edgar yang mendengar itu hanya terdiam. Lalu Charlie tersenyum melihat handphonenya, ternyata Charlie sedang melihat hadiah yang dia dapat, yaitu 3000 poin.
Setelah itu Charlie sangat senang, karena sekarang dia sudah berani melakukan aktivitas dengan Sena, lalu Charlie mengeluarkan sistemnya, dan dia mau undi 2 kartu bintang 1, 1 kartu bintang 2. Kenapa undi kartu lagi? Undi aja, kenapa cerewet banget, jawab Charlie. Setelah itu Charlie mendapatkan kartu siluman bintang 1, pendekar macan putih. Kartu siluman bintang 1, monster ikan, dan kartu siluman bintang 2, kakek cemara. Monster ikan? Siapa yang mau menjadi kaya gitu? Tapi tiba-tiba ada yang menelpon Charlie, lalu orang yang menelpon itu berkata kalau besok ada misi kelompok, dan bertanya apakah Charlie sudah siap. Charlie menjawab kalau dia sudah siap, tapi Charlie baru pertama kali ikut misi kelompok, kalau dia bawa pisau kecil, apakah akan terlihat tidak modal? Tanya Charlie. Lalu Sena menjawab, emang sih, besok sore aku bawa kau belanja aja. Setelah itu terlihat universitas, dan di sana ada Sena yang menelpon seseorang kalau dia sudah sampai. Cewek kaya yang bawa mobil mewah, cantik pula, menurut kalian, apakah aku punya kesempatan? Lalu mereka melihat Charlie yang menghampiri mobil itu. Charlie, kau lagi, musuh para cowok, kau adalah musuh kami. Lalu Sena bertanya apakah mereka teman sekolahmu, sepertinya mereka marah. Tapi Charlie menjawab kalau biarkan saja mereka. Jangan sampai aku melihatmu besok, besok ikat dia dan bakar hidup-hidup. Lalu mereka berdua pergi menggunakan mobilnya, setelah itu mereka melewati desa. Lalu Charlie bertanya mereka akan pergi kemana, dan Sena menjawab kalau mereka akan pergi ke pasar gelap. Pasar gelap adalah tempat transaksi orang ajaib yang menghindari pengawasan Hellman dan Mediatrice. Setiap 7 hari, ada satu transaksi, yang dijual adalah berbagai macam barang aneh. Apa ada tempat kayak gitu? Kalau begitu, aku harus sering datang. Jangan harap kalau nggak pergi bareng orang yang dikenal, orang biasa nggak bisa masuk pasar gelap. Lalu Charlie berteriak, Kak Sena, bawalah aku. Setelah itu mereka sudah sampai di tempat. Lalu mereka melewati sebuah gang, dan ada sebuah lalat yang melewati Charlie, tapi tiba-tiba lalat itu terjatuh sendiri seperti menabrak sesuatu. Lalu Charlie menggunakan mata hantunya, dan ternyata tempat itu ditutupi dengan formasi. Setelah itu Sena menyuruh Charlie untuk minggir dan biarkan dia yang mengurusnya, lalu dia menyiapkan kekuatannya, dan mengarahkannya ke arah formasi. Setelah itu terlihat Sena yang membuka sedikit formasi itu. Lalu Charlie yang melihat itu sangat terkejut, karena dia gak nyangka ada dunia yang berbeda. Iya, gak nyangka kan, jawab Sena. Wah, ramai banget. Ini buat apa? Tanya Charlie. Lalu Sena menyuruh Charlie untuk pakai topengnya, agar orang-orang dari pasar gelap tidak cari masalah dengannya di luar. Tapi Charlie bertanya kenapa Sena tidak pakai topeng. Lalu Sena menjawab, aku punya ini. Lu punya apa? Dari keluarga Chandra? Menjauhlah, kita nggak sanggup menyinggungnya. Charlie berpikir kalau enak banget ada dukungan dari keluarga besar. Halo, ayo lihat-lihat. Lalu Charlie melihat sebuah belati yang menurutnya sangat bagus. Dan orang itu memuji Charlie karena seleranya sangat bagus. Orang itu berkata kalau harganya 3.000 poin neraka, karena itu adalah barang bagus. Lalu Sena bertanya apakah Charlie suka pisau itu, dan orang itu sangat terkejut, karena melihat nama keluarga Chandra. Setelah itu orang itu berkata kalau ini kesalahpahaman, dan dia berkata kalau pisau ini tidak dijual. Lalu Sena mencabut sebuah mantra yang ada di pisau itu, setelah itu terlihat pisau itu berubah menjadi pisau yang dilumuri darah. Ini trik pemalsuan yang sering dipakai di pasar gelap, dia menempel jimat api hantu di pisaunya. Dalam waktu singkat, bisa ada efek api, tapi setelah kau beli, itu akan kembali menjadi barang jelek. Ayo, pergi lihat di toko lain yang lebih bisa diandalkan. Dan Charlie terkejut karena di dalam sini bisa-bisanya ada toko semewah ini. Lalu Sena menjawab kalau toko ini adalah sorotan hari ini. Dan Charlie bertanya kenapa Sena bisa tahu toko ini adalah sorotan. Orang dari keluarga Clement juga datang. Hari ini pasti ada barang bagus. Oh, yang tersenyum itu ya. Iya, namanya Jess Clement, dia yang memimpin misi kelompok besok. Lalu Jess menyapa Sena sambil menggodanya, dan Sena hanya menyapa balik.
Setelah itu tiba-tiba Charlie datang menghampiri mereka, dan Jess yang melihat itu menatap Charlie. Charlie yang melihat itu bingung dan merasa aneh, karena kenapa Jess menatapnya. Tapi tiba-tiba ada yang memanggil mereka semua yang ada di sana. "Wah, itu cewek cantik dari mana?" ucap Charlie. Lalu wanita itu berkata, "Apakah poinnya sudah disiapkan, karena barangnya sudah mau ditunjukkan." Akhirnya Luka muncul, "Tidak tahu hari ini ada barang bagus apa, aku nggak sabar." Lalu Sena menjelaskan kalau Luka adalah murid sekte Treslin, dia adalah salah satu ahli pembuat senjata di Gandung. Lalu terlihat muncul cahaya biru yang menerangi tempat itu, ternyata itu adalah kekuatan yang Luka keluarkan, lalu Luka membuat meja menggunakan kekuatannya, setelah itu Luka mengeluarkan sebuah kotak, dan mempersilakan mereka semua untuk melihatnya. Apa itu? Tidak pernah lihat, Luka memang selalu membawa barang yang unik. Lalu Luka menjelaskan kalau itu adalah karya barunya, senjata tingkat tinggi kelas menengah, drum suara ajaib, lalu terlihat benda itu membuka sedikit matanya. Dan Luka menjelaskan kalau permukaan senjata ini sangat unik, disentuh pelan saja bisa menimbulkan suara yang aneh. Lalu ada yang bertanya bagaimana kalau diketuk? Mendengar itu Luka tersenyum, "Kalian pertahankan fokus kalian, bagi yang sensitif, berdirilah agak jauh." Luka mau menunjukkan senjatanya, "Haha, jarang-jarang." Lalu Luka langsung mengetuk alat itu, dan Sena, Jess, Charlie yang mendengar itu sedikit berkeringat. Lalu orang-orang yang ada di sana sangat terkejut karena topeng yang mereka gunakan tiba-tiba hancur. Setelah itu Luka mengetuknya 2 kali. Dan mengetuknya sampai 4 kali. "Apa yang terjadi tadi? Aku kira aku udah mati, senjata itu gila banget." Lalu Sena bertanya apakah Charlie tidak apa-apa, karena tadi sangat mengerikan. "Hehe, iya, mengerikan banget," tapi di dalam hati Charlie dia berkata, kalau suara drumnya tidak membuatnya tidak nyaman sama sekali, tapi itu malah beresonansi dengan energi dalam tubuhnya. Dan Charlie berpikir kalau itu adalah barang bagus, dan dia harus mendapatkannya. "Oke, ayo beri tawaran harga awalnya adalah 10.000 poin." Lalu mereka sudah mulai menawar harga, 12.000, 15.000, 15.700, dan Charlie yang mendengar itu sangat terkejut karena harganya sangat mahal, karena dia hanya mempunyai 4.800, lalu dengan santainya Jess menawar harga 30.000, setelah itu orang-orang yang mendengar itu hanya bisa terdiam, dan Luka bertanya apakah sudah tidak ada yang menawar lebih dari 30.000, lalu Luka memberikan selamat kepada keluarga Clement, karena mendapatkan drum suara ajaib. Setelah itu Jess menyuruh Finn untuk mengambil barangnya. Dan tiba-tiba ada orang yang datang ke arah Luka, lalu Luka yang melihat itu sangat terkejut. Tapi orang itu berhasil mengambil barangnya, dan langsung satset-satset, lalu orang itu menghampiri Jess. Setelah Finn mengambil drumnya, Jess mengajaknya untuk pulang. Dan Charlie tadinya berpikir kenapa orang yang sangat kaya seperti itu datang ke tempat seperti ini sendirian, ternyata semua pengawalnya melindunginya diam-diam, lalu Charlie menghela nafas, karena pasti enak banget jadi orang kaya, kalau bukan orang kaya, bahkan nggak bisa beli peralatan. Setelah itu Charlie berterima kasih karena sudah membawanya melihat hal-hal baru, jadi Charlie akan mentraktir Sena makan. Tapi Sena menolaknya, dan menyuruh Charlie pergi duluan kalau Charlie sudah tidak ada apa-apa, karena dia masih harus beli jimat. "Kalau begitu, sampai jumpa besok, Kak Sena." "Oke, aku akan jemput kau besok malam." Aplikasi neraka, bentuk kotak misi, tingkat bahaya, D+, jenis misi, kelompok. Hadiah, 180 poin per orang, lalu Charlie yang melihat itu terdiam. 5 tahun lalu, terlihat ada 4 orang di sana. "Bukan urusanku, bukan aku yang melakukannya," ucap cewek itu ketakutan. "Masih aja bohong, aku melihatmu membakar kertas, pasti kau yang mengutuk Emi. Sihir iblis apa yang kau gunakan? Benar-benar bukan aku. Kenapa semua orang menyerangku? Kayaknya kau tidak akan mengaku kalau tidak diberi pelajaran," ucap cewek itu mengancam. Lalu dengan ketakutan cewek itu berkata, "Kalau Emi menderita radang usus buntu dan dirawat di rumah sakit, apa urusannya dengan aku membakar kertas?" Tapi tiba-tiba cewek itu langsung ditusuk oleh cewek tadi. "Tusuk dia, benar."
Tusuk cewek gila itu sampai mati, ucap tiga cewek itu dengan senang. Setelah itu terlihat cewek itu mengeluarkan darah dari tangannya, dan meminta untuk menghentikannya. Dia juga meyakinkan kalau bukan dia yang melakukan, tapi dia terjatuh dari ketinggian. Setelah dia mati, di sekolah sering ada suara, kami akan kembali setelah mati. Efek 3 larangan. 1. Tidak boleh menyebut sebuah nama. 2. Tidak boleh naik ke atap gedung manapun. 3. Tidak boleh melanggar aturan sekolah manapun. Lalu Charlie berpikir, murid yang jatuh dari gedung berubah menjadi hantu, dan muncul larangan. Ini menarik, tapi tiba-tiba ada klakson mobil, ternyata itu adalah Sena, yang datang tepat waktu. Dan Sena bertanya apakah Charlie sudah lihat daftar dan informasi misinya. Charlie menjawab kalau dia sudah melihatnya, lalu Sena berkata kalau misi kelompok D+ kali ini dipimpin oleh Jesse Clement, jadi mereka hanya bunuh hantu kecil saja, hantu utamanya diserahkan pada mereka. Cih, jawab Charlie, dan Sena yang mendengar itu memukul Charlie. Cih apanya, kau nurut aja, akan repot kalau menyinggung mereka. Dan Charlie yang mendengar itu hanya bisa menurutinya. Lalu mereka mulai pergi ke tempat misinya. Setelah itu mereka akan berhenti di sana, tapi tiba-tiba ada orang yang berkata, kalau di sana ada konstruksi, dan melarang mereka untuk parkir di sana, lalu orang itu menyuruh mereka pergi. Tapi Charlie menjelaskan kalau mereka mau masuk ke sekolah untuk melihat-lihat. Tapi orang itu menjawab, kalau itu adalah sekolah terbengkalai, dan sudah mau dibongkar, lalu menyuruh mereka untuk cepat pergi. Setelah itu Charlie berkata kalau mereka sedang melaksanakan misi, dan harus masuk, ucap Charlie sambil melihatkan identitas polisi palsunya. Oh, ternyata polisi, tapi Charlie menyuruhnya jangan bicara keras-keras. Lalu Sena tertawa kecil, dan berkata kalau Charlie juga jadi nakal. Charlie menjawab kalau itu karena ajaran Kak Sena. Setelah itu Charlie dan Sena bertemu dengan 3 orang yang ada di sana. Dan Charlie yang melihat itu menggunakan mata hantunya. Lalu Charlie melihat kalau beberapa orang ini tidak biasa, dan setidaknya tidak lebih lemah dari Edgar. Setelah itu Caleb Lombon bertanya, kenapa mereka baru datang. Lalu Sena menjelaskan kalau dia pergi menjemput Charlie, jadi agak terlambat, dan Sena meminta maaf kepada mereka. Di dalam hati Charlie dia sangat kesal, karena bukankah Jesse juga belum datang, dan menurutnya orang-orang itu sangat arogan. Tapi Kak Selvi tidak mempersalahkannya, karena mereka juga baru sampai. Setelah itu Salem Jundi berkata kalau mereka baru pertama kali bertemu, dan dia bertanya Charlie ada di level apa. Charlie menjawab kalau dia sudah berada di level D, dan Salem Jundi yang mendengar itu memuji Charlie, karena sama seperti mereka, yang semuanya level D. Tapi Kabel Lombon berkata kalau dia tidak seperti mereka yang berada di level D, dan dia mengaku kalau dia adalah level D+. Lalu Charlie yang mendengar itu semakin kesal, di dalam hatinya dia berkata, memangnya level D+ bukan level D, sok banget, awas aja, aku akan berubah menjadi siluman untuk menghajarmu. Tapi tiba-tiba ada yang meminta maaf kepada mereka karena terlambat. Ternyata itu adalah Jesse dan teman-temannya. Ah, Jesse datang. Dasar bajingan yang gila kuasa, ucap Charlie, lalu Jesse memperkenalkan teman-temannya. Harun Clement, D+. Finn Clement, level D. Lalu Charlie tahu kalau Finn Clement itu pengawal yang waktu itu mengambil kotak untuknya. Setelah itu Jesse bertanya keberadaan Clara, dan Charlie yang mendengar itu merasa tidak enak, tapi dia dikejutkan karena ada sebuah tongkat yang mengarah di hadapannya. Dan tiba-tiba Clara datang dengan melompat ke arah tongkat, tapi Clara yang melihat Charlie dia sangat terkejut, dan Charlie yang melihat itu pura-pura tidak kenal. Setelah itu Jesse menyuruh mereka semua untuk melihat ke arahnya, karena sebelum memulai misinya dia mau menganalisis informasi untuk mereka semua, dan Jesse menjelaskan kalau menurut petunjuk misi di aplikasi neraka, seharusnya ada 3 hantu yang paling sulit dihadapi. Hantu yang akan menusuk orang yang naik ke lantai atap. Hantu yang akan menyerang orang yang melanggar aturan sekolah. Dan hantu yang akan membunuh siapapun yang menyebut nama. Lalu Jesse berkata kalau mereka bertiga akan mengurus hantu aturan sekolah dan hantu larangan. Dan mereka bertiga disuruh untuk mencari hantu penusuk di lantai atap. Tapi Charlie dan mereka berdua disuruh untuk mengurus hantu kecil, dan memastikan hantu kecil tidak mengganggu mereka. Lalu Jesse bertanya pendapat mereka tentang pengaturan yang dia buat.
Kabel Lombon yang mendengar itu menyetujuinya, karena yang mengurus hantu yang paling berbahaya adalah Jess, jadi tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Setelah itu Jess menyuruh mereka semua untuk membawa walkie-talkie, supaya kalau ada yang dalam bahaya bisa meminta bantuan. Dan mereka pun mulai memasuki gedung, tapi tim Charlie hanya di luar. Setelah itu Clara menatap Charlie dengan serius, dan dia sangat kesal karena Charlie juga orang ajaib. Lalu Charlie berkata kalau dia hanya dibawa oleh Sena untuk bermain. Tapi Clara menyuruhnya untuk jangan berpura-pura merendah, karena Charlie hanya level D, dan tidak layak untuk Willa. Melihat itu Charlie tersenyum, dan langsung mendekatkan wajahnya kepada Clara, lalu Charlie berkata, walaupun dadanya sangat rata, dan dia punya tongkat besar, tapi dia masih seorang cewek, sedangkan dia, walaupun dia berada di level D dan miskin, dan sering diremehkan olehnya, tapi Charlie tetap adalah seorang cowok, jadi, bahkan kalau Willa sudah tidak ada pilihan lagi dan bersama dengan orang seperti dirinya, dia juga tidak akan menyukaimu yang seorang cewek. Oh, wajahmu memerah, perkataanku benarkan. Omong kosong. Aku bukan penyuka sesama jenis. Jangan sembarangan membuat rumor. Clara, hentikan. Masih harus mengerjakan misi, ucap Charlie. Dan setelah itu terlihat kepala Charlie benjol, lalu Clara berkata kalau dirinya berada di level D+, jadi setidaknya dia lebih kuat dari mereka berdua, jadi Clara menyuruh mereka berdua untuk mengikuti perintahnya. Tapi tiba-tiba ada angin yang melewati mereka bertiga. Dan Sena bertanya apa yang tadi itu. Charlie menjawab kalau itu adalah partikel lintasan lari. Partikel lintasan pun terbang, apa berlari bisa sampai seperti ini? Lalu Charlie berpikir kalau hantu pasti berada di lapangan, dan mereka akan pergi ke lapangan. Setelah itu di lapangan terlihat ada seseorang yang sedang berlari, saking cepatnya sampai-sampai asapnya menutupi lapangan. Lalu Sena yang melihat itu berkata kalau menurut informasi, hantu itu mati karena dihukum oleh gurunya untuk berlari 10 putaran, dan semua orang yang memasuki lapangan akan diguna-guna oleh hantu itu, lalu ikut berlari sampai mati. Setelah itu Sena bertanya kepada Clara mereka harus bagaimana, karena kalau masuk lapangan akan mati. Tapi Clara berkata kalau pasti ada celah, dan menyuruh mereka menunggu perintahnya untuk beraksi. Tapi tiba-tiba Charlie menyentuh jari Clara, setelah itu langsung menekannya dengan keras. Karena Clara sudah memberikan perintah dengan tangannya, Charlie langsung bergegas menghampiri hantu itu. Lalu terlihat hantu itu yang sudah kelelahan, tapi hantu itu tetap memaksakan diri dengan berlari sekuat tenaga. Tapi setelah itu Charlie menyapa hantu itu. Ini wilayahku. Hantu berlari nggak senang. Energi hantu plus 30, lalu Charlie mengejeknya, kalau si hantu sangat lambat seperti kura-kura. Setelah itu Charlie menambahkan kecepatannya, sampai-sampai si hantu tertinggal di belakang. Hantu berlari terhina, energi hantu plus 66, tapi Charlie tidak menahan diri, dan langsung berlari semakin cepat sampai si hantu tertinggal jauh. Dan Clara yang melihat MC kita sangat terkejut, karena dia tidak menyangka Charlie sangat hebat dalam berlari. Lalu Sena tertawa kecil, dan berkata kalau kehebatan Charlie melebihi bayangannya. Setelah itu terlihat si hantu sudah ngos-ngosan, lalu dia mengeluarkan aura hijau, dan dia berlari sangat cepat, sampai akhirnya dia hampir menyusul Charlie, tapi tiba-tiba Charlie sengaja menghentikan larinya untuk menunggu si hantu. Lalu si hantu terjatuh karena dia tidak bisa berhenti dan menyeimbangkan tubuhnya. Dan Charlie yang melihat itu mengejek si hantu karena dia tidak bisa berhenti. Setelah itu Charlie menyuruhnya untuk jangan berdiri dulu, karena dia mau menanyakan sesuatu, kalau si hantu bisa jawab, Charlie akan membiarkan si hantu melakukan apapun padanya. Dan si hantu yang mendengar itu sangat senang karena Charlie pasti akan mati, soalnya tidak ada hal yang tidak dia ketahui di sekolah ini. Lalu Charlie mendengar kalau Pak Lumin yang menghukum hantu itu sampai mati, dia sangat menaati aturan sekolah tapi juga kejam. Tapi dalam hal itu dia payah, itu benar kan? Hehehe, jelas, kau kira dari mana asalnya julukan naga lemasnya? Hahaha, naga lemas, bagaimana kau bisa tahu, emangnya kau lihat sendiri? Apa kau yang buat julukannya? Pantas aja kau disuruh lari di lapangan sampai mati. Hahaha. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang melihat mereka dari jendela, dan orang itu mengeluarkan aura merah yang sangat kuat. Hantu berlari ketakutan karena aura ganas di kejauhan. Energi hantu plus 172. Setelah itu Charlie berteriak,
naga lemas sungguh berbeda, lebih cocok jadi cewek, dan si hantu yang mendengar itu menyuruh Charlie untuk jangan keras-keras, karena hantu itu takut terdengar oleh Pak Lumin. Tapi bukannya berhenti, Charlie malah menghina Pak Lumin semakin keras. Setelah itu hantu itu sangat kesal, dan langsung menyerang Charlie dengan sekuat tenaga. Tapi Charlie dapat menghindari serangan itu dengan mudah. Setelah itu Charlie menjelaskan kalau dia bicara keras-keras, karena untuk menutupi suara langkah kaki mereka berdua untuk mendekati hantu itu. Lalu hantu itu terkejut karena tidak menyadari mereka berdua. Tapi sudah terlambat, karena Sena sudah mengeluarkan jimatnya, 5 elemen adalah sumber dari segala hal, dan langsung mengarahkannya ke arah hantu itu. Tidak hanya Sena, Clara juga menyiapkan serangannya, berlatih lama dan membuktikan kemampuanku, lalu langsung mengarahkan ke hantu itu menggunakan tongkatnya. Setelah itu mereka berdua menyerang bersamaan ke arah hantu itu, tapi sebelum mengenai hantu itu, si hantu tidak tinggal diam dan langsung menyerang menggunakan kakinya, sampai mereka berdua terpental. Lalu si hantu meremehkan mereka karena trik yang mereka gunakan tidak ada apa-apanya, di hadapan tendangan kerasnya. Tapi Clara yang mendengar itu tersenyum dan menyuruhnya melihat ke bawah. Setelah itu hantu itu melihat ke bawah, dan dia dibuat panik karena melihat satu kakinya sudah tidak ada. Setelah itu Charlie mengejek si hantu, karena sudah tidak bisa berdiri dengan stabil, lalu Charlie langsung menusuknya dari belakang. Hantu berlari ditusuk. Energi hantu plus 20, kemudian Charlie mengayunkan pisaunya, dan langsung membelah hantu itu menjadi 2 bagian, tapi hantu itu tidak terima karena Charlie tidak sportif. Hantu berjalan, hantu jahat mati. Energi hantu plus 99. Setelah itu Sena memuji Charlie yang sangat hebat, karena bisa langsung membunuh hantu jahat tingkat tinggi. Selain itu Clara berpikir kalau dia telah meremehkan Charlie. Lalu Sena bertanya selanjutnya mereka akan pergi ke mana. Tapi Charlie menjawab kalau itu tergantung pada perintah Komandan Clara. Clara yang mendengar itu sangat kesal, karena Charlie cuma membunuh seorang hantu jahat, tapi sudah banyak tingkah begitu. Lalu Celia melihat bangunan di depannya, dan dia berkata kalau menurut pepatah, jangan memasuki bangunan yang terpisah sendiri, tapi tempat perlengkapan itu terpisah sendiri, dan Clara menyadari pasti ada yang aneh di dalamnya. Komandan Clara hebat banget, perkataannya misterius begitu. Charlie, kau cari mati. Setelah itu Clara menyuruh mereka mendengarkan perintahnya, tapi bukannya mendengarkan, Charlie malah mengajak Sena untuk bekerja sama. Setelah itu Clara terdiam, dan Clara berpikir kalau Charlie yang memegang kendali. Lalu Charlie melihat tiang yang menurutnya cukup tebal dan panjang, setelah itu Charlie mengeluarkan kekuatannya. Mengaktifkan kekuatan khusus, lalu Charlie mencoba untuk mencabut tiang itu, dengan sekuat tenaga dan kekuatan yang dia miliki. Setelah itu terlihat tiang itu sudah mulai terangkat, sampai akhirnya Charlie berhasil mengangkatnya. Lalu Charlie bertanya apakah di dalam ada orang, karena dia mau menusuk tempat itu menggunakan tiang. Setelah itu Charlie mengerahkan semua tenaganya, dan langsung menusuk tempat itu dengan tiang yang dia dapatkan, lalu Charlie mencungkilnya sampai tempat itu berlubang. Setelah itu Charlie menyuruh Sena untuk gilirannya. Dan Sena menurutinya, di tempat yang disinari cahaya jernih, semua kejahatan bersembunyi. Dan burung itu langsung menyerang tempat itu, tapi di tempat itu Charlie tidak melihat apa-apa selain perlengkapan olahraga. Dan Clara yang melihat itu kecewa karena hanya buang-buang energi siluman, tapi tiba-tiba Clara mendengar sesuatu dan menyuruh Charlie untuk diam. Ternyata itu adalah nenek-nenek yang sedang membakar sesuatu. Dan nenek itu memohon, lalu mereka bertiga sedang mengintip nenek itu. Setelah itu nenek itu memohon lagi untuk diampuni. Dan Sena berpikir kalau nenek itu sepertinya sedang menyesali sesuatu. Tapi Clara menyadari sesuatu, berbicara tentang membakar kertas, gadis yang ada di dalam informasinya mati karena membakar kertas dan melanggar aturan sekolah, dan Clara berpikir apakah gadis yang ada di dalam informasi ada hubungannya dengan hantu ini, dan nenek itu masih saja memohon ampun. Lalu Clara berpikir kalau ini akan sulit, tapi Sena bertanya kepada Clara tentang keberadaan Charlie, dan Sena sangat kaget karena ternyata Charlie sedang mengencingi api yang nenek itu gunakan. Lalu hantu tua yang melihat itu sangat bingung. Hantu berlidah panjang pengurus asrama bingung. Energi hantu plus 30, setelah itu Charlie berkata kalau menyalakan api di dalam sekolah itu tidak boleh, dan ini melanggar aturan sekolah.
Lalu hantu tua itu menyuruh Charlie mengecilkan suaranya. Dan Charlie yang mendengar itu berpikir kalau sepertinya semua hantu yang ada di sini takut melanggar aturan sekolah, jadi Charlie mempunyai ide. Lalu Charlie berkata kalau tidak mau dilaporkan, hantu itu harus membantunya melakukan sesuatu, dan hantu itu bertanya dia harus melakukan apa. Charlie menjawab kalau ada banyak cewek di asrama, jadi Charlie meminta hantu itu untuk memperkenalkan satu pada dirinya, dan hantu itu menyetujuinya, lalu dia bertanya Charlie mau kenalan dengan yang mana, dia pasti akan memperkenalkan pada Charlie. Dan Charlie bilang kalau dia ingin cewek yang lompat dari gedung. Hantu itu yang mendengar itu sangat terkejut, dan Charlie mendapatkan energi hantu. Lalu dia berkata apakah Charlie mau mencelakai dirinya. Tapi Charlie bertanya kenapa hantu itu emosi, dan Charlie juga bertanya apakah kematiannya berhubungan dengan hantu itu. Selama beberapa tahun ini, aku terus berlutut dan menyesalinya. Tapi kalian mau aku bagaimana lagi, ucap hantu itu sangat marah. Lalu Charlie dibuat kaget karena aura hantunya sangat mengerikan, dan kemungkinan hantu jahat itu tingkat top. Lalu hantu itu langsung menyerang ke arah Charlie, dan Charlie menggunakan kartu silumannya. Berubah menjadi siluman, dan sebelum hantu itu mengenai Charlie, Charlie mengeluarkan aura biru dari tangannya dan juga dari mulutnya, setelah itu dia sudah berubah menjadi siluman. Hantu itu yang melihat itu dia memutuskan untuk mundur ke belakang. Dan terlihat Charlie yang berubah menjadi siluman pendekar harimau putih. Tapi hantu itu tidak takut dan langsung menyerang Charlie menggunakan lidah panjangnya. Charlie yang melihat serangan itu terkejut, dan tidak bisa menghindari sampai dia terpental karena terkena serangannya. Padahal Charlie mau sok keren dulu, tapi malah terkena serangan. Dan Charlie belum juga bangun, dia harus dihadapkan oleh serangan hantu itu sekali lagi. Tapi untungnya Charlie bisa menyerang balik hantu itu, lalu Charlie sangat kaget karena cakarannya tidak menggoresnya sedikit pun. Jadi Charlie mencoba mencakar hantu itu sekaligus membekukannya. Seketika itu si hantu sangat kaget, karena lidah panjangnya membeku. Dan Charlie tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menyerang si hantu. Lalu hantu itu terkena serangan Charlie, tapi di saat itu juga si hantu berhasil mengangkat lidahnya. Dan langsung menyerang ke arah belakang Charlie, sampai akhirnya Charlie harus terkena serangannya, sekaligus membuat Charlie terjatuh. Dan hantu itu terus menghantamkan lidahnya kepada Charlie. Lalu hantu itu berkata kalau Charlie akan dia bunuh, tapi tentu saja Charlie tidak tinggal diam, dan langsung mengarahkan tangannya ke arah hantu itu, setelah itu Charlie menggunakan penjara esnya kepada hantu itu. Lalu Charlie berpikir kenapa tidak ada pemberitahuan sistem kalau dia sudah membunuh hantu. Tapi Charlie dibuat kaget, karena penjara es miliknya tiba-tiba hancur. Ternyata itu adalah perbuatan si hantu lidah panjang. Dan hantu itu berkata, kalau hanya beberapa tiang es tidak ada apa-apanya di hadapan dirinya. Setelah itu hantu itu langsung menyerang Charlie, lalu Charlie melompat untuk menghindarinya, tapi hantu itu membelokkan serangannya ke atas dan lagi-lagi Charlie terkena serangannya. Lalu Charlie mengeluarkan kekuatan es cermin, dan hantu itu yang sedang berlari harus terpleset, dan akhirnya dia terjatuh karena es cermin yang Charlie gunakan. Setelah itu Charlie tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk langsung membunuh si hantu dengan satu serangan. Tapi hantu itu masih bisa menyerang menggunakan lidahnya, dan Charlie langsung menghindari serangan itu, sekaligus Charlie mundur ke belakang, karena si hantu memutar-mutarkan lidahnya, dan juga menyelimuti tubuhnya dengan lidah panjangnya. Setelah itu hantu itu langsung mendekat ke arah Charlie, lalu Charlie tidak bisa menghindar dan akan terkena serangan itu. Tapi Charlie terkejut karena serangannya tidak mengenai dirinya. Ternyata serangan itu ditahan oleh Senna dan Clara. Lalu Clara berkata kalau mereka pikirkan cara untuk mengalihkan fokusnya, dan cari celahnya dari segala sisi. Lalu Senna menyetujuinya, dan Charlie juga berpikir kalau itu ide yang sangat bagus. Setelah itu Charlie sangat senang dan akan mulai pertunjukannya. Kemudian Charlie berlari ke belakang untuk mencari celah. Dan Clara sangat heran kenapa lidah hantu itu sangat panjang. Senna menjawab kalau si hantu mungkin suka sembarangan bergosip waktu masih hidup. Charlie juga menambahkan, kalau cewek itu mungkin saja lompat dari gedung karena digosipi olehnya. Dan seketika itu si hantu semakin marah karena diprovokasi, lalu menyuruh mereka semua untuk jangan sembarangan bicara. Kemudian Charlie berkata kalau tidak ada celah di segala sisi. Tapi tiba-tiba Charlie mempunyai ide untuk mengalahkan si hantu. Lalu menyuruh Clara untuk melemparkan dirinya ke atas dengan kekuatannya. Setelah itu Charlie menyuruh mereka berdua pancing hantu itu untuk berputar di tempat.
Dan Clara hanya bisa menurutinya walaupun dia tidak tahu niatnya, tapi dia hanya bisa mencobanya. Lalu hantu itu menyerang Clara, tapi untungnya dia bisa menangkisnya. Setelah itu terlihat awan di sana, dan tiba-tiba Charlie sudah ada di atas langit. Karena dia tidak bisa menyerang hantu itu dari segala sisi, Charlie mempunyai ide, yaitu membunuh hantu itu dari atas. Setelah itu terlihat Charlie berhasil menyerang hantu itu, sampai serangan Charlie menembus tubuh si hantu. Lalu Charlie berpikir kalau hantu itu hanya menyebarkan gosip, tapi Charlie bingung apakah kesalahannya sebesar itu. Hantu berlidah panjang pengurus asrama, mati. Energi hantu plus 99. Setelah itu Sena bertanya apakah Charlie tidak apa-apa. Charlie menjawab kalau dia baik-baik saja, lalu Clara berpikir kalau Charlie sangat bodoh, karena menghadapi hantu jahat seperti itu malah berani maju, tapi tiba-tiba ada suara, ternyata itu adalah suara orang-orang yang meminta bantuan, karena mereka berkata kalau di sana ada lebih dari satu hantu top, selain itu mereka sedang dikepung. Lalu Clara berkata kalau terjadi masalah di tempat mereka, tapi kenapa Charlie dan Sena diam saja dan tidak cepat membantu. Sena yang mendengar itu menjelaskan kalau jangan gegabah, karena dia merasa ada masalah di balik itu semua. Dan Charlie menyadari kalau Jess sudah punya niat buruk waktu membagi tugas. Charlie bertanya apakah mereka masih ingat tentang syarat tidak boleh melanggar aturan sekolah, seharusnya cowok tidak boleh masuk ke asrama cewek, tapi Jess malah mengatur agar tim Caleb masuk, bukankah itu sama seperti membiarkan dua cowok di dalam tim itu mati? Lalu Clara menjelaskan kalau bagaimanapun juga, tim Caleb adalah level D yang sangat berpengalaman, dan mereka tidak mungkin tidak menyadari hal itu. Tapi Charlie menjawab kalau berpengalaman dalam pertarungan solo tidak berarti berpengalaman dalam pertarungan kelompok, dilihat dari sikap tim Caleb yang nurut banget dengan pengaturan Jess. Mereka mengikuti secara membabi buta, lalu ceroboh. Dan juga bodoh. Setelah itu berpindah memperlihatkan ruangan sekolah. Dan terlihat ada hantu yang sudah dikalahkan, ternyata itu adalah Jess, dan Jess berkata kalau sepertinya mereka sudah tidak tahan lagi, dan perlu bantuan. Lalu Finn bertanya apakah Jess tidak pergi membantu. Jess menjawab kalau mereka tentu saja harus pergi membantu, tapi sebelum itu Jess ingin mencari tahu nama hantu larangannya. Tapi Finn bertanya apakah masih sempat, karena sepertinya situasi mereka sudah sangat bahaya. Lalu Jess yang mendengar itu memberikan tatapan yang sangat kesal, dan Harun juga sangat marah kepada Finn, lalu dia menyuruh Finn untuk menurut saja pada Jess dan jangan cerewet. Dan Finn yang dimarahi hanya bisa menurutinya, setelah itu berpindah memperlihatkan di luar sekolah, terlihat ada Charlie, Sena dan Clara. Lalu Charlie berkata kalau mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Kemudian berpindah memperlihatkan setengah jam yang lalu, terlihat ada tim Kabel Lombon, dan Kabel Lombon berkata kalau waktu sekolah dulu dia pengen banget masuk ke asrama cewek. Tapi tiba-tiba ada Pak Lumin, lalu Pak Lumin mengeluarkan aura hijau yang sangat kuat. Dan mereka bertiga sangat terkejut melihat itu, lalu Pak Lumin menunjuk mereka bertiga, dan Pak Lumin berkata kalau Kabel Lombon seorang cowok yang sembarangan memasuki asrama cewek. Dan juga Salem Jundi seorang cowok yang sembarangan memasuki asrama cewek. Lalu Selfie seorang cewek tapi membawa benda tajam yang sangat berbahaya. Dan mereka bertiga melanggar aturan sekolah, jadi Pak Lumin akan memberikan hukuman kepada mereka. Sial, aku kena. Jess tidak bilang kalau ini yang dimaksud tidak boleh melanggar aturan sekolah. Aku merasa tenagaku hanya tersisa 50%. Hal-hal yang tidak benar harus segera disingkirkan. Setelah itu Kabel Lombon berkata kalau jangan berkecil hati, karena mereka bertiga melawan satu, jadi masih ada peluang menang. Dan mereka bertiga menyerang hantu itu bersamaan, lalu Kabel Lombon beradu tangan dengan hantu itu. Dengan percaya diri Kabel Lombon berkata kalau hantu itu cukup berani. Tapi tiba-tiba tangan batu Kabel Lombon berhasil dihilangkan dengan aura hijau milik si hantu. Dan Kabel Lombon masih saja meremehkan hantu itu karena dia belum menyadari bahwa tangan batunya sudah tidak ada. Tapi setelah dia melihat tangan batunya sudah tidak ada dia sangat kaget. Lalu hantu itu berkata kalau tidak mematuhi hukuman, hukumannya akan bertambah, ucap hantu itu sambil memanjangkan hidungnya. Dan akhirnya Kabel Lombon tertusuk hidung si hantu, lalu Salem Jundi yang melihat itu tidak tinggal diam dan akan membantu Kabel Lombon. Tapi hantu itu membelokkan hidung panjangnya untuk menangkis serangan Salem Jundi, sekaligus memotong tangan Kabel Lombon. Tapi Selfie tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk memotong kepala si hantu. Tapi ternyata serangan itu tidak menggores hantu itu sedikit pun.
Dan hantu itu malah menghentikan kampak yang Selfie gunakan. Dan Selfie berpikir kalau hantu itu tidak bisa ditebas, ditambah lagi tenaganya sudah banyak terkuras oleh aturan sekolah. Tapi tiba-tiba hantu itu melompat ke arah Selfie, dan langsung menghantam Selfie dengan tangannya sampai dia terpental. Lalu Salem Jundi yang melihat itu tidak menyangka kalau tinjunya juga sangat kuat. Dan Salem Jundi berpikir kalau dia menahan hidungnya, dia percaya diri akan bisa memprediksi serangan si hantu dari bagian tubuhnya yang lain. Tapi tiba-tiba hantu itu memendekkan kembali hidungnya. Dan hidung panjangnya kembali ke semula, lalu hantu itu berkata kalau Salem Jundi tidak rela melepaskan hidungnya, dia akan memberikannya kembali. Kemudian hidung panjang hantu itu menembus tubuh Salem Jundi. Dan Salem Jundi tidak menyangka kalau hidung hantu itu bisa dilempar. Setelah itu hidung panjangnya mengeluarkan aura hijau, lalu hidungnya berubah menjadi seekor monster. Kemudian hidung itu langsung satset-satset, dan mengarah ke belakang Selfie. Setelah itu Selfie dikepung dari depan dan belakang. Lalu Selfie meminta bantuan, tapi hantu itu langsung melesat ke arahnya, dan untungnya Selfie bisa menghindarinya. Tapi hidung panjang langsung menyerangnya dari belakang, sampai akhirnya Selfie terpental ke belakang. Setelah itu Selfie berdiri, dan dia berbalik untuk melarikan diri. Tapi hantu itu mengejar Selfie, lalu berpindah memperlihatkan di luar sekolah, terlihat mereka bertiga sangat hati-hati saat mau memasuki sekolah itu, karena mereka takut ada jebakan. Setelah itu Clara berkata kalau di sana sangat gelap dan tidak bisa melihat apa-apa. Tapi tiba-tiba mereka dikagetkan dengan wajah seseorang, dan Clara langsung memukul orang itu karena dia berpikir kalau itu adalah hantu. Lalu Sena yang melihat itu berkata untuk jangan gegabah. Karena tidak ada aura hantu padanya, tapi kenapa sembarangan memukul. Dan hantu itu yang melihat mereka langsung mengembalikan kembali monster hidung kepada hidungnya, lalu sambil membalikkan badannya hantu itu memperingati mereka semua kalau melanggar aturan sekolah lagi, mereka tidak akan seberuntung ini. Setelah itu Clara meminta maaf kepada Selfie karena telah memukulnya. Tapi Selfie berkata kalau numpang dalam misi kelompok D+ susah banget, karena mereka dijebak oleh Jess. Selfie juga menjelaskan kalau ada seorang rekan yang diserang sampai luka parah di depannya, tapi Selfie tidak tahu dia masih hidup atau sudah mati. Lalu Charlie berkata kalau itu tidak apa-apa, karena mereka akan membantunya untuk menyelamatkannya. Tapi sebelum itu Sena menghentikan Charlie, karena Charlie melupakan perkataannya tadi, kalau cowok masuk, itu akan melanggar aturan sekolah dan akan mati. Dan Charlie melihat-lihat benda yang bisa dia gunakan untuk masuk ke asrama cewek. Lalu dia menemukan patung yang mempunyai rambut palsu. Setelah itu Charlie langsung mengambilnya, dan langsung memakainya di kepalanya. Lalu berpindah ke asrama cewek, dan Charlie sedang memandangi sesuatu. Ternyata Charlie sedang melihat kabel lombon yang sudah tak bernyawa, dan Charlie bertanya kepada Selfie di mana Salem Jundi. Lalu Selfie menjawab kalau dia tidak tahu, karena tadi dia hanya fokus kabur, jadi dia tidak memperhatikannya. Capek banget kalau harus mencarinya di seluruh gedung asrama yang besar ini. Kita berpencar saja, dan Sena bertanya apakah tidak bahaya kalau mereka berpencar. Tapi dengan percaya diri Clara berkata kalau Sena ikut dengannya saja, karena sebagai satu-satunya orang level D+ di tim ini, dia percaya diri kalau pasti dia bisa melindunginya. Tapi Sena meragukannya, karena yang mati itu juga level D+, ususnya pun sampai keluar. Dan Clara yang mendengar itu terdiam membatu, tapi Charlie menenangkannya karena kalau benar-benar ada masalah, dia akan langsung datang untuk membantu. Dan Sena hanya bisa menurutinya, lalu Charlie menyuruh menghubunginya kalau dia ada masalah. Setelah itu mereka berdua sedang mencari Salem Jundi. Tapi Charlie bertanya apa yang terjadi sebelum mereka melanggar aturan sekolah. Selfie menjelaskan waktu masuk semuanya baik-baik saja, dan tidak ada yang terjadi, tapi Selfie baru menyadari sesuatu, kalau tidak lama setelah masuk, di punggung Caleb dan Salem ada kertas, tapi kertas itu hilang dalam sekejap, jadi dia kira dia salah lihat. Lalu tiba-tiba Charlie melihat sesuatu, dan dia bertanya apakah kertas seperti yang ada di punggungnya. Selfie yang mendengar itu membenarkannya dan meminta Charlie untuk cepat bantu melepaskan. Setelah itu Charlie mengeluarkan aura merah di tangannya, dan langsung mengambil kertas itu. Lalu dia berkata kalau kertas itu seperti mau masuk ke dalam tubuhnya. Tapi untungnya Charlie segera sadar, jadi seharusnya setelah dilepas sudah tidak apa-apa. Tapi di sekitar sini ada hantu yang mengincar mereka, jadi mereka harus lebih hati-hati, ucap Charlie sambil melempar kertas itu.
Dan setelah kertas itu ada di lantai, kertas itu diambil oleh sesuatu, ternyata kertas itu diambil oleh boneka, dan boneka itu memberitahu seseorang kalau kertasnya sudah ketahuan. Lalu orang itu berkata kalau tadinya dia mau main-main dengan kabel lombon, tapi dia malah keduluan sama Pak Guru. Jadi dia sangat jengkel kepada Pak Guru. Setelah itu orang itu memegang mata boneka itu, dan langsung mencabutnya. Setelah itu dia berkata kalau kali ini dia mau bersenang-senang dengan Charlie dan Selfie. Kemudian berpindah ke lantai 3, dan terlihat Charlie dan Selfie sudah sampai di lantai 3. Tapi Charlie bingung karena mereka sudah sampai di lantai 3 tapi masih tidak ada apa-apa. Selain itu Selfie juga bingung karena Salem Jundi terluka parah jadi seharusnya tidak bisa pergi jauh. Dan Charlie juga berpikir begitu, tapi Charlie mengira kalau Salem Jundi kemungkinan berada di arah Sena dan Clara. Tapi tiba-tiba ada Salem Jundi yang datang dengan gemetaran. Bukannya itu Salem Jundi? Kemudian Selfie bertanya keadaannya. Lalu Salem Jundi menjawab kalau dia tidak apa-apa, dan Selfie yang mendengar itu sangat lega. Tapi Charlie berpikir kalau Selfie sangat bodoh, karena Salem Jundi sudah diubah seperti itu tapi dia masih mengira Salem Jundi masih hidup. Tapi Charlie berpikir kalau mengalahkan Salem Jundi yang sudah menjadi boneka akan percuma, jadi harus mencari pengendalinya. Setelah itu Salem Jundi menghampiri mereka, tapi Selfie yang melihat itu sangat khawatir dan berniat akan memapahnya. Tapi tiba-tiba Charlie langsung memegang tangan Salem Jundi. Setelah itu Charlie menyapa Salem Jundi, tapi di dalam hati Charlie dia sangat senang karena dia akan mendapatkan energi hantu. Setelah itu Charlie mematahkan sebuah sapu. Aku dengan kau ahli menari tiang, bagaimana kalau kita bersaing? Kau datang untuk menari, energi hantu plus 40, dan pengendali boneka berkata kalau melakukan menari tiang mungkin agak sulit bagi dirinya, tapi dia tetap melakukannya, dan Salem Jundi dikendalikan untuk menari tiang. Lalu Charlie mengarahkan kedua tangannya ke arah Salem Jundi, dan akan segera menerbangkannya. Dan Salem Jundi yang melihat itu sangat panik, sampai akhirnya dia terlepas dari tiang, kemudian dia terjatuh menabrak tembok. Tapi Selfie yang melihat itu sangat khawatir kepada Salem Jundi. Setelah itu Charlie berkata kalau tariannya sangat bagus, tapi di bagian terbangnya sangat keren. Dan di dalam hati Charlie dia berkata kalau selanjutnya membuat si pengendalinya kewalahan. Lalu Charlie berkata kalau dia mendengar Salem Jundi juga ahli menari tarian rumahan, jadi bagaimana kalau mereka menari tarian Renai Circulation? Fuwa-fuari, fuwa-fuaru, ikat rambutmu, kura-kurari, kura-kuraru, ayo goyang. Dan Selfie yang melihat itu sangat bingung. Ini dia klimaksnya, kami sama arigato. Lalu Charlie berkata dalam hati, hantunya pun kecapean sampai berkeringat. Sepertinya kesabaran pengendalinya juga sudah hampir habis. Lalu terlihat Salem Jundi yang berkeringat, tidak hanya itu, pengendalinya juga ikut kelelahan. Bajingan, tanganku udah pegal banget. Kenapa aku harus mengendalikan boneka untuk menari tarian rumahan? Energi hantu plus 200. Charlie berkata, bagus juga, apakah kau belum puas? Lalu Charlie merangkul Salem Jundi dan memintanya untuk melakukan tarian lepas baju. Lalu Charlie melepas semua pakaian Salem Jundi. Selfie kebingungan dengan apa yang Charlie lakukan. Dan Charlie bergumam kalau seharusnya udah waktunya untuk hantu itu menunjukkan wujud aslinya. Charlie berkata kalau di bagian dalamnya unik banget, dia bertanya apakah Salem Jundi pecinta tokoh berbulu. Hantu yang mengendalikannya menjawab, apa salahnya kalau suka tokoh berbulu? Lalu hantu itu memusatkan aura hantunya ke tangannya. Dia tak terima Charlie menertawakan tokoh berbulu dan akan membunuhnya. Dan Salem Jundi menggoyang-goyangkan tubuhnya dan mulai berubah bentuk menjadi sebuah boneka berbulu. Charlie tertawa karena yang harus datang tetap aja datang. Selfie tersenyum karena Salem Jundi sudah berubah menjadi hantu. Dan melapisi kedua tangannya dengan sesuatu seperti perban. Karena itu hantu, maka dia bisa menyerangnya tanpa ragu-ragu lagi. Lalu dia langsung meninju boneka hantu itu. Tapi karena boneka hantu itu ringan dan lembut, boneka hantu itu nggak merasakan sakit. Gantian boneka hantu itu menyerang Selfie, tapi dia bisa menghindar. Lalu Selfie menghancurkan kepala boneka hantu itu. Dan akhirnya boneka hantu itu terkapar. Tapi dia mulai berdiri lagi. Selfie nggak menyangka kalau boneka hantu itu masih bisa berdiri walau dia sudah menyerangnya seperti itu. Lalu Charlie mengaktifkan mata silumannya. Dan terlihat ada sesuatu di belakang boneka hantu itu yang mengendalikannya.
Masukkan mode petarung Jenderal Macan. Dan tangan Charlie mengeluarkan cakar yang tajam. Sedangkan boneka hantu itu menyerang Selfie. Dan Selfie terkejut karena boneka hantu itu akan menyerangnya lagi. Tapi Charlie langsung mencakar boneka hantu itu dengan sangat cepat. Lalu dia mundur ke arah Selfie. Sedangkan Selfie hanya bisa melongo. Hantu itu terkejut karena Charlie bisa menebak kendalinya. Tak tinggal diam, hantu itu akan bersiap untuk menyerang sekuat tenaga, karena mereka berdua harus mati. Dan mata bonekanya menargetkan mereka berdua. Tapi sebelum bisa menyerang, Charlie lebih dulu menyerang. Dan dia melewati boneka hantu itu dengan tersenyum. Dan boneka hantu itu tumbang dan terkapar. Dan serangan hantu itu mengenai atap. Sampai Clara dan Sena yang ada di atas terkejut karena hampir terkena sinar laser yang sangat mematikan. Tak sampai di sana, laser itu menembus gedung sekolah dan terus memancar sampai menembus langit. Kau merusak mainan hantu kutukan, energi hantu plus 99. Hantu kutukan itu sangat marah dan berniat akan menjadikan Charlie sebagai mainannya. Dan dia mengarahkan benang auranya ke arah Charlie. Sedangkan Charlie tersenyum karena akhirnya hantu itu terpancing. Lalu dia memegang benang aura hantu itu. Charlie menariknya dan menyuruh hantu itu memeluk dirinya dan jangan malu-malu. Lalu tangan hantu itu dipegang oleh Charlie sampai dia berteriak, "Ah!" Charlie bertanya apakah hantu itu yang mengendalikan bonekanya. Lalu dia menjilat tangan hantu itu, karena tangannya begitu terampil, dan Charlie meminta bantuan pada hantu itu untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan untuknya, karena mungkin aja Charlie akan mengampuninya kalau dia senang. Hantu kutukan tenang, energi hantu plus 0. Dan Charlie kebingungan melihat notifikasi yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Hantu kutukan itu tertawa dan menyuruh Charlie untuk melihat tangan hantu itu yang satunya. Dan Charlie terkejut dengan keringat deras di wajahnya. Terlihat tangan hantu itu sedang mengarahkan benang auranya kepada seseorang. Ternyata dia mengarahkannya ke Selfie. Dan membuat sebuah jaring dari benang auranya. Dan dia mengurung Selfie. Hantu itu mengancam akan menghancurkan teman Charlie kalau Charlie berani menyentuhnya lagi. Dan Charlie nggak memperdulikannya karena Selfie bukan temannya. Hantu itu gemetar ketakutan, dan nggak percaya, karena Charlie dan Selfie datang bersama. Charlie mengatai hantu itu bodoh, dan bertanya, apakah kalau datang bersama udah pasti berteman? Hantu itu terkejut sampai mulutnya terbuka lebar. Ingatan hantu kutukan terbangkitkan, energi hantu plus 300. Pada waktu hantu itu masih hidup, ada 3 orang yang nggak menyangka kalau temannya akan jatuh. Cewek pirang itu sangat panik dan berpikir kalau mereka akan dipenjara. Temannya menenangkan cewek itu, karena mereka akan bersikeras bilang kalau dia jatuh sendiri. Dan teman yang satunya lagi membenarkannya. Dan cewek itu menyetujuinya dan akan bersikeras bilang begitu. Tapi keesokan harinya, dia nggak menyangka kalau kedua temannya mengkhianatinya, dan kenapa dia yang harus menanggung semuanya. Lalu dia bertanya bukankah kita teman? Cewek berambut coklat menjawab, apa emangnya kalau bersama-sama berarti mereka berteman? Cewek berambut hijau menambahkan, siapa yang akan percaya bahwa dia jatuh sendiri? Dan mereka akhirnya terpaksa membuat cewek pirang itu menjadi kambing hitam. Beberapa saat kemudian, salah satu polisi bertanya kepada rekannya, apakah boneka itu diberikan oleh putrinya? Rekannya menjawab ya, karena putrinya takut dia kesepian, maka dia menyuruhnya menaruh boneka itu di mobil untuk menemaninya. Cewek pirang itu berandai-andai, kalau saja hidup bisa diulang lagi, ia lebih baik berteman dengan boneka. Dia udah nggak mau percaya dengan siapapun lagi. Namun tiba-tiba, kejadian yang tak pernah terduga olehnya terjadi, mobil polisi itu menabrak truk. Dengan tubuh yang gemetaran, cewek pirang itu berpikir kalau boneka lebih baik. Setidaknya boneka nggak akan mencelakainya. Kita kembali ke waktu sekarang. Hantu itu tersenyum dan membenarkan ucapan Charlie. Lalu dia menguatkan tangannya, dan melilit Selfie dengan kencang. Karena Selfie bukan teman Charlie, maka hantu itu akan membunuhnya. Charlie bertanya, apakah dia serius? Sedangkan benang aura hantu itu terus melilit Selfie dengan sangat kencang. Tak tinggal diam, Selfie mengambil sesuatu dari kantong celananya. Ternyata itu adalah sebuah botol. Dan dia langsung memecahkannya. Sehingga cairan di dalamnya keluar. Dan melelehkan benang aura hantu itu. Sontak saja hantu itu terkejut. Selfie berkata kalau darah anjing hitam yang dia cari dari Caleb akhirnya berguna.
Hantu itu panik dan enggak menyangka darah anjing hitam itu naik mengikuti aura hantunya. Dan darah itu mengenai tangannya. Lalu Charlie memegangnya dan bertanya, apakah itu sakit? Maka dia sekarang akan membantunya terbebas dari rasa sakit itu. Hantu kutukan, hantu jahat top, mati, energi hantu plus 199. Charlie menghela nafasnya karena dia baru pertama kali membunuh hantu jahat top tanpa menjadi siluman. Charlie dengan agak canggung berkata, Kak Selfie tadi aku, Selfie membenarkannya, karena mereka nggak berteman. Kalau tadi dia dibunuh olehnya, itu berarti dia yang payah. Ketika Charlie akan mengatakan sesuatu, tiba-tiba ada yang menghubungi Selfie dan Charlie. Orang yang menghubunginya berkata kalau mereka ada di lantai 5, dan menyuruh Charlie untuk cepat datang karena di sana ada air. Dan Selfie yang mendengar itu langsung bergegas menuju ke lantai 5. Sedangkan Charlie menatap lubang besar yang dibuat oleh boneka tadi. Lalu dia langsung melompatinya, karena kalau lewat tangga, takutnya udah nggak sempat. Dan benar saja di atas ada genangan air. Charlie bertanya-tanya dari mana asal air itu, karena sekolah itu udah terbengkalai sangat lama, kalau itu dibuat oleh hantu, maka akan bahaya kalau menginjak air itu. Karena di sana ada air, Charlie berniat menggunakan kartu siluman monster ikan. Lalu tubuhnya mulai berubah, dan di belakangnya muncul sebuah ekor ikan. Dan tangannya juga berubah. Semua tubuhnya berubah menjadi berwarna putih. Mendapatkan kekuatan secara acak, teknik hujan siluman. Charlie bertanya-tanya kenapa jadi aneh, apakah karena dia memakai wig. Di sisi lain lantai 5, terlihat Clara dan Sena terbungkus bola air yang mengapung. Tak tinggal diam, Clara mencoba menghancurkan bola air itu. Tapi sayangnya bola air itu tidak dapat dihancurkan dan merapat seperti semula. Clara bertanya-tanya kenapa bola airnya nggak bisa dihancurkan, dan berpikir apakah dia akan mati tenggelam. Sedangkan Sena bertanya-tanya apakah Charlie udah menerima pesan permintaan bantuan darinya. Dia berharap Charlie cepat datang, karena dia udah nggak sanggup menahannya. Dan ternyata permohonannya terkabul, karena Charlie datang tepat waktu. Lalu dia langsung membelah bola airnya. Charlie bertanya apakah mereka berdua nggak apa-apa. Lalu Clara langsung memeluk Charlie, dia udah menduga kalau Charlie pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Charlie mengejeknya, kalau bukan Kak Clara cukup kuat, dan bertanya kalau kali ini apa dia nggak berpura-pura lagi. Sena memberitahu Charlie kalau di lantai 5 ada hantu cewek yang bisa mengendalikan air, dan dia memperingati Charlie untuk harus berhati-hati. Charlie menenangkan mereka, karena sekarang dia udah nggak takut air. Lalu Charlie memanggil hantu itu dan bertanya dia ada di mana. Charlie mengajak hantu itu untuk main air. Lalu ada air yang menetes, dan jatuh ke pundak Charlie. Ternyata itu adalah hantu air yang sedang tertawa cekikikan. Hantu air itu bertanya apakah Charlie masih mau main air dengannya. Tapi Charlie menghiraukannya dan langsung mencengkram hantu air itu. Lalu dia menariknya dan bertanya kenapa badan hantu itu basah. Charlie mengatainya bodoh karena hantu air itu nanti akan masuk angin. Lalu Charlie langsung memutar-mutar hantu air itu. Dan dia akan menjilati hantu air itu sampai bersih. Apakah dia udah terlalu lama jomblo, jadi bisa tergoda pada hantu juga, energi hantu plus 20. Hantu itu berkata, sebal, jangan jilati aku. Lalu Charlie bertanya mengapa, apakah hantu itu nggak nyaman. Kalau begitu, maka hantu air itu gantian yang harus menjilatinya. Dan Charlie menarik lidah hantu itu sambil menyuruh hantu air itu untuk menjilatinya. Bisa-bisanya bertemu dengan orang aneh, energi hantu plus 40. Karena hantu itu udah nggak tahan lagi, dia langsung menyemburkan sebuah air ke muka Charlie. Charlie bertanya apakah hantu itu udah mau main air dengannya, tapi itu adalah ludah. Lalu sekarang giliran Charlie yang menyemburkan air dari mulutnya sampai hantu air itu terpental dan terkapar. Charlie mendengar kalau hantu itu enggak takut pada serangan fisik, kalau begitu dia mau mencoba menyerangnya. Tapi seketika itu Charlie terkejut, karena ada serangan air yang melesat ke arahnya. Tapi untungnya Charlie menyadarinya dan menghindarinya. Tapi serangan itu terus berdatangan menyerang Charlie. Lalu Charlie melirik ke belakangnya, dan ada banyak sekali serangan air yang mengejarnya. Lalu dia mencoba melihat dengan mata silumannya, dan menatap hantu air tersebut. Tapi dia nggak melihat hantu itu mengendalikan airnya. Charlie berpikir kalau tetesan airnya menyerang sendiri, dan enggak dikendalikan.
Tapi ternyata Charlie udah ditandai oleh hantu air itu. Dan Charlie mulai memahami situasinya. Lalu dia akan memanfaatkan situasi seperti itu. Dan Charlie mulai menghilang entah kemana. Hantu itu kebingungan kemana Charlie pergi. Lalu ada sebuah jaket yang turun dari atas. Ternyata itu adalah Charlie yang melemparnya, karena dia khawatir dan takut hantu itu masuk angin, lalu dia menyuruh hantu itu untuk memakainya dan jangan sungkan lagi. Hantu itu menyadari kalau ada titik serang yang dia tandai di jaketnya. Akhirnya hantu air itu terkena serangannya sendiri. Hantu itu nggak menyangka kalau akan terjadi sesuatu seperti itu. Sedangkan Charlie tersenyum memandangi hantu itu. Ternyata Charlie menggunakan energi siluman untuk menyelimuti bagian luar tanda untuk mengisolasinya, dengan begitu tetesan airnya nggak bisa yakin bahwa Charlie adalah sasaran serangannya. Karena takut hantu itu bisa mengendalikan tetesan airnya, Charlie menghindar ke titik buta penglihatan hantu itu, dan terakhir, setelah memakaikan baju pada hantu itu, Charlie menarik kembali energi siluman yang mengisolasinya, dengan begitu, hantu itu menjadi sasaran serangannya sendiri. Dan hantu itu terkapar, Charlie bertanya-tanya apakah serangannya baru akan berhenti kalau udah mati, dan berpikir kalau itu sangat mengerikan, Charlie enggak menyangka melawan hantu aja dia udah rugi banget karena jaket kesayangannya jadi hancur. Hantu tenggelam mati, energi hantu plus 400, selamat, energi hantu tuan telah menembus 5000 poin, apakah mau menggunakan 1000 energi hantu untuk naik level, dan dia terkejut karena membutuhkan 1000 energi hantu, karena menurutnya itu sangat banyak, tapi Charlie bertanya, buat apa naik level, apakah dia akan dapat tank? Enggak, setelah naik level, bisa mengaktifkan fungsi baru sistem, yaitu pengaturan. Sedang meningkatkan level sistem, mohon ditunggu, hantu hidung panjang mengintip dan enggak menyangka Charlie cukup kuat, sedangkan Charlie tertawa dan berpikir apakah hantu itu mengira kalau Charlie nggak sadar, tapi hidung hantu itu sudah ketahuan dari tadi. Clara menghampiri Charlie dan bertanya apakah hantu cewek itu udah disingkirkan, Charlie membenarkan hal itu. Sena berkata kalau Charlie pasti capek. Charlie membalas kalau itu cuma hal sepele, lalu Charlie merangkul mereka berdua dan berkata, kalau tubuhnya bahkan masih kuat buat bermain dengan mereka berdua 300 ronde, nggak seperti seseorang yang jadi lemah banget setelah tua. Hantu hidung panjang yang mendengar itu sangat marah. Kepala jurusan tersinggung, energi hantu plus 20. Hantu itu menghampiri mereka dan berkata kalau hubungan tidak senonoh antara cowok dan cewek melanggar aturan sekolah. Lalu dia menyatakan kalau mereka bertiga harus mati. Dan langsung menyerang mereka. Lalu Clara terpental. Begitu juga dengan Sena. Charlie masih berdiri, tapi dia nggak menyangka kalau aura hantunya sangat hebat sampai mereka berdua pingsan terkapar. Charlie berkata bahwa sekolahnya ketat banget, dan bertanya apakah kalau melanggar aturan sekolah harus mati. Tapi Charlie menyukai itu. Hantu itu nggak peduli dengan ucapan Charlie dan langsung menyerangnya dengan hidung panjangnya. Charlie mencoba menangkis hidungnya. Tapi walau begitu, Charlie terpental karena hidungnya begitu kuat. Tapi Charlie malah tersenyum. Teknik hujan siluman transformasi tanduk. Lalu muncul tanduk dari dahinya. Charlie berkata, ayo pak, bagaimana kalau melawan bayonet? Karena kekerasan itu melanggar aturan sekolah, maka hantu itu akan menambah hukumannya. Dan mereka berdua beradu serangan dengan hidung dan tanduk yang sama-sama panjang. Mereka beradu serangan dengan sangat sengit. Lalu hantu itu memendekkan kembali hidungnya. Dan langsung menembakkan hidungnya ke arah Charlie. Tapi ternyata Charlie juga bisa menembakkan tanduknya. Dan terjadilah benturan tembakan yang meledak. Lalu hidung hantu itu melesat ke belakang Charlie. Dan dia berubah menjadi monster dan hendak menyerangnya. Tapi Selfie langsung bergegas menolongnya. Dan langsung menghajar hidung itu. Tapi hal yang tidak terduga terjadi. Monster itu menusuk Selfie sampai dia kesakitan dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Selfie berkata kalau sepertinya dia terlalu ceroboh. Tapi selema apapun dia menegaskan bahwa dia masih bisa membawa monster itu mati bersamanya. Dan apakah monster itu mengira bahwa sabuk tangan pengusir hantu yang terbuat dari kulit ayam hitam di tangannya cuma pajangan? Lalu dia meninju hidung itu dengan sangat kuat. Sehingga hidung itu hancur berkeping-keping. Tapi terlihat Selfie yang mulai kehilangan kesadarannya. Charlie berpikir kalau sepertinya hantu kali ini jauh melebihi batas yang bisa Charlie permainkan sesuka hati. Kalau enggak bisa membunuhnya dalam satu serangan, Charlie berpikir dia akan mati.
Teknik hujan siluman, neraka mendidih. Charlie bertanya bagaimana hantu itu akan melawannya, senjata terpenting hantu itu udah nggak ada. Tapi hantu itu tertawa dan memanggil Charlie kekanak-kanakan, hantu itu menegaskan, bahkan kalau dia udah nggak punya hidung, apakah Charlie kira dia bisa menandinginya? Lalu Charlie menggerakkan jarinya, dan hantu itu mulai basah terkena air hujan siluman. Hantu itu tertawa karena Charlie menggunakan trik kecil, dan bertanya apakah Charlie ingin mengalihkan perhatiannya dengan menggunakan hujan gerimis. Terima kasih yang sudah nonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, bye-bye.